Selamat pagi, salam dan bahagia. Yang terhormat Bapak Elias dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Pendidikan sebagai Ilmu dan Sistem. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 8. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Bagas Erik Iswanto sebagai moderator dan 4 teman saya, ada Mutia, Novita, Sofirin, dan Kafrida. Langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Novita. Kepada Novita kami persilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Pengertian ilmu. Istilah ilmu merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, science, dan berasal dari bahasa Latin, scientia, yang diturunkan dari kata scire, yang berarti mengetahui dan belajar. Maka ilmu dapat berarti usaha untuk mengetahui atau mempelajari sesuatu yang bersifat empiris dan melalui suatu acara tertentu. Yang kedua, pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Pendidikan adalah suatu usaha untuk membekali peserta didik berupa ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Pendidikan merupakan suatu proses mentransfer ilmu yang pada umumnya dilakukan melalui 3 cara, yaitu lisan, tulisan, dan perbuatan. Status sebagai ilmu pengetahuan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Menurut Profesor J.R. Pudjawijatno 1990, syarat-syarat tersebut adalah 1. Mengejar kebenaran, 2. Metode, 3. Beristem. Selanjutnya, menurut DRS Suwarno 1975, persyaratan suatu ilmu dibagi atas 4 macam, yaitu 1. Objek sendiri, 2. Metode penyelidikan, 3. Sistematika, 4. Tujuan sendiri. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Novita. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kafrida. Kepada Kafrida kami persilahkan. Baik, terima kasih. Pendidikan merupakan suatu kegiatan mentransfer ilmu pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik. Ilmu pendidikan sebagai ilmu pengetahuan dengan meletakkan ilmu pengetahuan sebagai objeknya. Ilmu pengetahuan menurut sistematikanya dibagi menjadi 2, yaitu ilmu-ilmu murni dan ilmu-ilmu empiris. Ilmu-ilmu murni yaitu ilmu yang mendahului pengalaman atau bebas dari pengalaman ilmu murni. Sedangkan ilmu-ilmu empiris yaitu ilmu yang berdiri sendiri tidak terikat oleh ilmu empiris. Misalnya matematika, yang terikat oleh objek tertentu yang terdapat di dalam pengalaman seperti ilmu alam. Ilmu empiris dibagi menjadi 2, yaitu lanjut. Yaitu ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan deskriptif. Ilmu pengetahuan alam yaitu ilmu yang objeknya terdapat di alam. Sedangkan ilmu deskriptif yaitu ilmu pengetahuan yang hanya memaparkan atau melukiskan objeknya. Lanjut. Ilmu pengetahuan rohani dibagi menjadi 2, yaitu ilmu normatif dan ilmu pengetahuan rohani. Ilmu normatif yaitu ilmu pengetahuan yang tergantung dari pertimbangan nilai. Sedangkan ilmu pengetahuan rohani yaitu ilmu yang objeknya di dalam keaktifan rohani manusia. Ilmu pendidikan termasuk ilmu pengetahuan empiris rohani normatif yang diangkat dari pengalaman pendidikan, kemudian disusun secara teoritis untuk digunakan secara praktis. Ilmu pendidikan adalah ilmu
pengetahuan praktis karena yang diuraikan di dalam ilmu itu dilaksanakan dalam proses pendidikan ilmu. Ilmu pendidikan merupakan ilmu yang berdiri dengan memenuhi sifat-sifat ilmiah. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Kak Frida. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mutia. Kepada Mutia kami persilahkan. Baik, terima kasih. Pendidikan sebagai suatu sistem. Pengertian sistem. Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani atau sistema, yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Menurut Zahara Idris 1987, sistem adalah satu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak secara acak, yang saling membantu untuk mencapai suatu hasil atau produk. Juga menurut Totong M. Amirin 1984, sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. Lanjut. Ciri-ciri pokok sistem sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai tujuan, sehingga proses kerja sistem mengarah pada tujuan. Kedua, mempunyai batas, sehingga dapat dibedakan batas sistem yang satu dengan batas sistem yang lain. Ketiga, sistem bersifat terbuka, artinya suatu sistem dapat dihubungkan dengan sistem yang lain, sehingga terbentuk sistem baru yang lebih besar. Keempat, terdiri dari beberapa bagian yang disebut subsistem atau komponen. Kelima, bagian-bagian dari suatu sistem merupakan satu kebulatan yang utuh dan padu. Keenam, terdapat saling berhubungan dan saling ketergantungan baik di ala sistem, intern sistem maupun antara sistem dengan lingkungannya. Ketujuh, melakukan proses kegiatan transformasi, yaitu merubah masukan atau input menjadi suatu hasil atau output. Kedelapan, dalam setiap sistem terdapat mekanisme kontrol dengan memanfaatkan terjadinya umpan balik. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mutia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sofirin. Kepada Sofirin kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu tentang pendidikan sebagai suatu sistem. Pendidikan merupakan suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Suatu usaha pendidikan menyangkut 3 unsur pokok, yaitu unsur masukan, unsur proses usaha, masukan proses usaha keluaran atau hasil. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1979 menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu sistem yang mempunyai unsur-unsur tujuan sasaran pendidikan, peserta didik, pengelola pendidikan, struktur atau jenjang kurikulum dan fasilitas. Selanjutnya, komponen-komponen dalam sistem pendidikan. Dalam usaha memenuhi pendidikan sebagai suatu sistem, berikut adalah penjelasan tentang beberapa komponen penting, yaitu 1. Dasar pendidikan. Dasar pendidikan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dijadikan titik memikirkan masalah-masalah pendidikan atau titik tolak untuk melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan. 2. Tujuan pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar. Dari kata itu berarti pendidikan mempunyai tujuan apa yang dicita-citakan dari setiap kegiatan mendidik. Selanjutnya. 3. Isi pendidikan. Isi pendidikan adalah bahan-bahan atau materi pendidikan yang diberikan kepada peserta didik agar ia dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 4. Metode pendidikan. Metode pendidikan atau cara bagaimana mendidik
agar kelak dapat memilih dan menggunakan metode yang tepat sesuai dengan tujuan dan kondisi-kondisi pendukung. Proses pendidikan memungkinkan terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik, sehingga metode pendidikan dapat didasarkan pada pola hubungan kedua belah pihak. Dr. Andes Suwarno tahun 1985 membedakan jenis-jenis metode sebagai berikut, yaitu metode diktatorial, metode liberal, dan metode demokratis. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Sofirin. Materi terakhir akan disampaikan oleh saya, yaitu 5 alat pendidikan. Alat pendidikan diartikan sebagai berbagai situasi dan kondisi, tindakan dan perilaku, tingkah laku dan perbuatan, serta segala sesuatu yang diadakan dengan sengaja dan terencana yang langsung dan tidak langsung. Alat pendidikan dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu A. Alat pendidikan kebendaan. Demi mewujudkan pendidikan yang efektif, maka dibutuhkan alat-alat pendidikan sebagai penunjang ruang kelas yang dilengkapi sarana dan prasarana pembelajaran. Alat pendidikan bukan kebendaan. Ini alat pendidikan berupa lingkungan sosial, teladan, nasihat, perintah, hadiah, ujian, peringkat, larangan, teguran, hukuman, dan terdidik. Lanjut. 6. Terdidik adalah individu yang dijadikan sasaran kegiatan pendidikan agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 7. Pendidik pada hakikatnya bertanggung jawab penuh proses pendidikan agar mengarah pada tujuan pendidikan yang baik dan benar, serta bisa berpengaruh ke lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Kesimpulan, pendidikan merupakan suatu proses mentransfer ilmu yang pada umumnya dilakukan melalui 3 cara, yaitu lisan, tulisan, dan pada dasarnya pendidikan erat hubungannya dengan ilmu karena objek utama dari pendidikan adalah ilmu. Pendidikan yang berlangsung beberapa puluh tahun menunjukkan perkembangannya sebagai ilmu yang semakin mantap, baik dalam artian isi maupun metode. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait dari materi yang telah kami sampaikan, silakan untuk diketik di kolom komentar, kolom chat.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan Mbak Anissa Febrianti. Apa perbedaan antara ilmu-ilmu murni dan ilmu-ilmu empiris? Ilmu murni yaitu suatu ilmu yang digunakan dalam proses pengembangan dan pembentukan ilmu pengetahuan dari seseorang secara abstrak. Sedangkan ilmu empiris yaitu suatu ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan yang logis atau masuk akal. Apakah Mbak Anissa sudah mengerti? Sudah, terima kasih. Sama-sama.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Ronald. Apa itu metode demokrasi? Metode demokrasi adalah metode mengajar yang menggunakan peragaan atau memperjelas suatu pengertian atau untuk mengetahui proses atau cara kerja suatu benda yang berkenaan dengan mata kuliah. Metode ini juga dapat diartikan sebagai metode mengajar dengan menggunakan alat peraga untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk bagaimana melakukan dan suatu proses pembuatan tertentu. Metode demokrasi biasanya diaplikasikan dengan menggunakan alat-alat bantu pengajaran seperti benda-benda miniatur, gambar, perangkat alat-alat laboratorium, dan lain-lainnya. Apakah sudah jelas, Ronald? Jelas. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Cek mahasiswa. Udah selesai belum, Ge? Masih kurang menjawab satu pertanyaan lagi, Pak. Oke. Ya, sambil menunggu satu pertanyaan itu ya, Bapak coba masuk dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak. Sebelumnya Bapak minta maaf ya, karena pertemuan kemarin dan hari ini Bapak masih ada kegiatan visitasi borang. Ini hari terakhir ya. Jadi betul-betul belum bisa aktif ya seperti kemarin karena banyaknya kegiatan. Baik, hari ini kan kalian membahas tentang pendidikan sebagai sistem, Ge. Benar nggak materinya itu? Iya, Pak. Nah, oke. Saya jelaskan dulu sedikit terkait dengan pendidikan sebagai sistem, Ge. Nanti kurang lebih 5-6 menit saya sedikit jelaskan ya. Nanti setelah itu teman-teman bisa gunakan sendiri. Oke, berkaitan dengan pendidikan sebagai sistem, maka teman-teman harus memahami bahwa yang namanya pendidikan itu memiliki sebuah prosedur
ya, memiliki sebuah prosedur sehingga nanti bisa dikatakan sebagai suatu sistem. Nah, pendidikan itu banyak banyak memberikan manfaat kepada manusia ya, khususnya kita. Maka teman-teman harus dulu memahami apa sih yang dimaksud dengan pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Nah, ada yang menerjemahkan pendidikan itu sama dengan pedagogik ya. Kalau di Yunani, masih zaman Yunani kuno sampai sekarang mungkin ya, itu masih menggunakan istilah pedagogik. Nah, istilah pedagogik ini kemudian dibawa ke negara kita ya. Itu menjadi sebuah cabang ilmu. Kalau di tataran pendidikan kita itu adalah ilmu pendidikan. Nah, itu yang dimaksud ilmu pendidikan itu adalah pedagogik itu. Nah, tapi ada juga yang memaknai dengan pendidikan itu sebagai sains ya, kata sains. Jadi kata sains ini sebenarnya itu tadi pendidikan juga, cuman kata sains yang kalian sebutkan ini lebih dimaknai sebagai pendidikan yang mengarah kepada metode-metode ilmiah seperti mungkin ada fisika, kimia, biologi atau sejenisnya. Tapi tidak menutup kemungkinan sains juga itu sebenarnya menyangkut persoalan sosial, makanya ada sains sosial gitu. Sains sosial. Tapi dari pengertian ini sama-sama merujuk pada sebuah pendidikan teman-teman, karena kita melihatnya pendidikan itu sebagai produk pengetahuan ya. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan di awal-awal pertemuan itu, bahwa pendidikan itu sebelum membentuk sebuah sistem, maka pendidikan itu dilihat berdasarkan pada 3 aspek ya. Ada aspek kognitifnya, kemudian diturunkan lagi ada namanya kognisi, kemudian aspek psikomotoriknya atau keterampilan ya, kemudian pada aspek sikap ya. Itu adalah sebuah rangka ilmu pengetahuan teman-teman yang akan kita lihat ya, yang akan dinilai. Nah, lanjut terkait dengan pengertian tersebut ya, pendidikan sebagai ilmu pengetahuan, maka pada perjalanannya ini pendidikan memiliki sifat ya. Sifat-sifatnya itu ada beberapa poin penting. Sifat yang pertama ada yang poin pertama dari sifat pengetahuan itu adalah empiris. Apa itu empiris? Empiris itu adalah salah satu pendekatan dari pendidikan sehingga disebut sebagai pengetahuan. Empiris yang bisa kita gunakan itu adalah empiris panca indera kita, misalkan mata untuk melihat, ya, mata untuk niteni ya. Kemudian setelah niteni nanti bisa niroke, kemudian nah itu yang sifatnya. Kemudian ada sifatnya juga harus ilmiah. Nah, agar pendidikan itu bisa dikatakan sebagai ilmiah, maka tentu ada metode-metode di dalamnya, teman-teman. Ya, metode-metode ilmiah itu apa? Yaitu tadi dengan menggunakan panca indera, maka kita bisa menggunakan metode ilmiah, mengobservasi, ya, bahasa di UST itu ya, taman siswanya adalah niteni, ya, meniteni. Metode ilmiah. Ada banyak sifat sebenarnya ya. Paling tidak metode ilmiah yang paling penting juga adalah memverifikasi. Maka ketika sifat-sifat ini sudah terpenuhi, maka nanti pendidikan itu bisa menjadi sebuah sistem. Jadi dikatakan bersistem itu karena banyak ya.
yang saling berhubungan. Misalkan sistemnya ada pengajar, ya, pendidik, kemudian ada peserta didik, kemudian apa? Ada fasilitas, itu kan termasuk bagian sistem juga, ya. Atau dalam bentuk gambaran grafik, dalam bentuk gambarnya, ya, bukan diagram, dalam bentuk gambar itu atau flow chart-nya itu ada input, proses, output. Inputnya apa aja? Itu tadi berkaitan dengan ya, berkaitan dengan sumber dayanya. Kemudian proses itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di dalamnya. Nah, nanti dari proses-proses itu kemudian ada outputnya, menghasilkan sebuah produk yang siap untuk menjalankan pendidikan ini. Ya, itu gambaran kecilnya. Skop yang lebih luas, maka pendidikan sebagai sistem ini maka harus berjalan sesuai dengan konsep-konsepnya. Misalkan mungkin di konsep pendidikan taman siswa, yaitu berdasarkan sistem pendidikannya berdasarkan prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara, atau di lembaga pendidikan Muhammadiyah, ya, itu berjalan sesuai dengan sistem prinsip Muhammadiyah. Begitu juga ini. Jadi masing-masing itu punya sistem yang berjalan, di mana itu diawali dari tujuan yang mereka ingin. Ya. Lanjut, saya nggak perlu membahas ini karena kalian bisa baca ya sendiri. Oke, lanjut. Next lagi. Oke. Nah, teman-teman, dalam ilmu pengetahuan itu ternyata juga ada yang sifatnya menjurus ke persoalan teologi. Teologi itu berkaitan dengan masalah-masalah yang sifatnya adalah metafisik, ya. Nah, yang metafisik ini biasanya dalam bentuk pengkajiannya, ya, itu menggunakan hermeneutik untuk mengkaji tentang ketuhanan, tentang kecintaan, ya. Jadi seperti itu. Sumber-sumber kitab dikaji untuk membuktikan tentang Tuhan, malaikat mungkin, ya, atau mungkin tentang kisah-kisah para nabi yang mungkin saat ini kita sudah tidak bisa membuktikan secara otentik, tapi itu bisa dibuktikan dengan menggunakan pendekatan hermeneutik, tadi filsafat hermeneutika, ya. Nah, jadi memang dalam aspeknya pendekatan rohani sangat penting. Dalam bahasa filsafatnya itu adalah intuisi, ya, berkaitan dengan intuisi manusia. Karena intuisi ini ada hubungannya dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya rohani mengarah ke konsep Tuhan itu tadi. Nah, hal yang paling penting juga kalau menggunakan pendekatan normatif, ya, ilmu normatifnya, maka pengetahuan yang sifatnya rohani teman-teman ini harus berdasarkan pada pertimbangan value. Apa itu value? Value itu adalah nilai. Jadi ada nilai yang dimiliki seseorang, ya. Jadi bukan hanya sebatas intuisi itu tadi, tapi ada nilai yang tertanam. Nah, jadi objeknya memang, ya, keaktifan rohani ini bisa dimaknai secara luas. Keaktifan rohani itu bukan berarti yang teman-teman muslim harus menggunakan peci atau pakaian simbol-simbol yang bukan cuma persoalan ini. Akan tetapi bagaimana bisa menghasilkan sebuah nilai-nilai yang akan menjurus ke persoalan rohani tadi. Misalkan ada nilai jujur. Bayangin aja ketika ada yang menggunakan simbol-simbol agama tapi ternyata value yang bermasalah, misalnya nilai kejujuran yang bermasalah, ini akan menjadi persoalan. Tidak mungkin seorang yang dekat, ya, perjalanan rohaninya tapi punya nilai yang tidak bagus. Itu yang harus dipahami teman-teman.
Nah, makanya orang makin banyak salah mempersepsikan ketika terkait dengan pengetahuan rohani ini hanya sebatas pada penampilan. Nah, ini yang banyak tertipu nih. Banyak tertipu, padahal bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah nilai di situ. Maka dari itu, ayo kita coba membangun pengetahuan rohani itu, ya, atau pengetahuan intuisi itu harus bersumber dari nilai, ya, bukan pada persoalan penampilan. Next lagi. Nah, tentunya untuk membentuk sebuah sistem, maka ada tugas-tugas pokok dalam pendidikan, teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam pendidikan itu ada 3, ya, atau dikenal dengan tripusat pendidikan, dimulai dari keluarga dulu, ya, sekolah, kemudian masyarakat. Nah, berbicara tentang tugas pokok ini, ada poin penting. Tadi kalian sudah menjelaskan di pendidikan keluarga adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai value atau nilai-nilai moral. Nah, ada yang memaknai nilai moral ini lebih ke arah kepada pendidikan agama. Itu silakan memaknai seperti itu. Ada juga yang memaknai mungkin pendekatan nilai moral ini bukan hanya pada sebatas agama, tapi bagaimana pendidikan moral ini memang tertanam sebagai karakter gitu, sebagai karakter. Karena kalau hanya sebatas pada agama nanti juga ini kelihatannya semacam parsial gitu. Tapi memang penting dalam lingkungan keluarga kita itu adalah memberikan dasar pendidikan agama, tapi itu tadi yang kita bicarakan adalah persoalan-persoalan nilai-nilai yang ada dalamnya, sehingga bisa mempengaruhi pada aspek sikap kita itu tadi. Ini yang penting. Kemudian pendidikan moral, oke, sebenarnya udah sama ya. Membentuk dasar pendidikan sosial. Nah, ini kepekaan sosial, teman-teman. Jadi dalam lingkungan keluarga jangan pernah sebagai orang tua ya, jangan mengajarkan anak dalam hal ini ya, lebih individual gitu, karena kan banyak seperti itu. Nah, ini akan menjadi sebuah problem. Maka dari itu tugas pokok pendidikan itu yang dalam prosesnya adalah guru. Kalau di keluarga itu berarti orang tua, maka pendidikan sosial yang sifatnya itu care ya, peduli ke orang lain itu perlu ditanamkan. Kalau langsung masyarakat, oke. Jadi masyarakat ini kan lembaga ketiga ya, yang memiliki banyak peran aktif dan bahkan sumbangan yang sangat berarti itu ada di masyarakat. Kalau merujuk ke teorinya hierarki kebutuhan ya, atau need hierarchy, itu pencetusnya adalah Maslow. Maka bagaimana di masyarakat itu kita bisa mengaktualisasikan potensi kita, diri kita aktualisasikan, ya. Setelah kebutuhan dasarnya terpenuhi, maka kita coba untuk masuk ke tahap yang paling tinggi dalam mengaktualisasikan diri, ya. Tergantung nanti motifnya apa. Kalau motifnya untuk kemajuan pendidikan, maka perlu kita mengaktualisasikan diri kita dengan pendekatan pendidikan, khususnya di lingkungan masyarakat itu tadi, karena kita sebagai subjek ya, pelaku dalam kegiatan pendidikan, baik itu mungkin formal ataupun non formal yang ada di masyarakat. Oke, tugas pokok pendidikan negara, pemerintah. Oke. Jadi itu yang perlu dipahami. Next lagi slide-nya. Iya. Nah, sebagai sistem, ini yang perlu teman-teman perhatikan ya. Ada banyak sih ya pengertian tentang sistem ini, tapi kalau kita mengkaji dari beberapa pendapat ya,
seperti Idris dan Amrin yang kalian tuliskan di sini, itu sebenarnya sistem itu merupakan suatu komponen, suatu elemen ya yang menyatu. Jadi komponen-komponen ini menyatu. Jadi komponen-komponen ini bisa kita artikan seperti komponen guru, komponen siswa, atau mungkin komponen SDM. Jadi seperti itu. Jadi komponen-komponen ini, elemen-elemen ini atau unsur-unsur ini memiliki hubungan. Jadi kalau kita tarik garis memiliki keterkaitan antara komponen 1, komponen 2, komponen 3, dan komponen seterusnya. Sehingga nanti menjadi sebuah sistem. Ya. Sebagai contoh, biar teman-teman memahami, misalkan nanti di taman siswa, ya, itu kan punya komponen-komponen. Komponennya misalkan, kalau kita di taman siswa mungkin istilahnya pamong ya, itu kan guru. Komponen-komponennya lagi, konsep, prinsip-prinsip itu kan juga masuk sebagai komponen. Kemudian ada banyak hal yang intinya adalah komponen-komponen yang saling memiliki keterkaitan sehingga nanti membentuk sebuah sistem taman siswa gitu. Ya, sistem taman siswa. Jadi memang pendidikan sebagai suatu sistem itu memiliki makna yang mungkin lebih luas ya, lebih luas tergantung nanti dari pelaku-pelaku yang ada di sistem itu tadi. Jadi bisa digambarkan ya komponen-komponennya tadi. Tapi ya komponen paling kecil itu tadi ada di siswa. Kemudian nanti ada input, proses, kemudian outputnya itu yang dijabarkan sehingga nanti keterhubungannya itu saling berkaitan nanti sehingga terbentuklah sebagai sebuah sistem. Ini kan pendidikan sebagai sistem ini masih secara umum, tapi nanti bisa dibuatkan secara khusus. Misalkan pendidikan karakter gitu. Pendidikan karakter sebagai sistem untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, misalkan seperti itu. Itu tinggal dilihat keterhubungannya komponen-komponennya tadi. Nanti teman-teman bisa mengkaji kembali komponen-komponen ini ya biar lebih dipahami nanti. Next lagi. Nah, ciri-ciri pokok ini teman-teman nanti teman-teman bisa pelajari kembali ya. Bisa nih ini. Oke, sebelum Bapak tutup ya karena kebetulan sudah mau mendekati jam 11 ya ini. Sudah kegiatan gini, teman-teman dalam pendidikan itu biar bisa menjadi sebuah sistem yang baik, maka kita memerlukan sebuah tools, sebuah analisis filosofis, teman-teman. Kenapa? Karena analisis filosofis ini membicarakan tentang apakah ini baik, buruk, atau mungkin justru tidak boleh kita lakukan gitu. Maksudnya adalah ketika berbicara tentang pendidikan dalam sebuah pernyataan bahasa, maka itu perlu diteliti dengan pendekatan analisis filosofi. Karena kenapa? Ketika tidak menggunakan analisis filosofis ini, maka pendidikan sebagai sistem itu dikhawatirkan akan terjadi sebuah reaksi yang hanya seakan hanya sekedar teori tapi tidak bisa dibuktikan. Misalkan tentang pendidikan dengan konsep taman siswa misalkan gitu ya, atau dengan konsep Ki Hajar Dewantara bisa menghasilkan lulusan terbaik misalkan seperti itu nanti. Ini sudah berbicara ke aplikatifnya. Maka nanti akan timbul sebuah reaksi apakah itu benar bisa sesuai harapan atau justru itu hanya sebagai omong kosong atau perkara yang mungkin tidak bisa lakukan. Maka untuk menguji itu maka kita perlu menggunakan yang namanya dikaji, dilihat. Ketika itu bisa diverifikasi dengan metode ilmiah seperti di awal tadi sudah jelaskan ya, ada
metode ilmiah di situ, maka ketika itu bisa dibuktikan, maka itu berarti konsep atau pernyataan itu berarti benar. Tapi ketika itu belum mampu untuk diverifikasi ataupun dibuktikan secara metode ilmiah, maka itu masih hanya seputar wacana. Dalam artian bisa jadi itu hanya omong kosong. Maka dari itu ketika berbicara pendidikan sebagai sistem, kita sebagai pelaku pendidikan di sini maka perlu menggunakan tools itu tadi sehingga benar-benar bisa mengukur apa yang itu dulu yang bisa Bapak sampaikan rekan-rekan karena hari ini karena 2 menit lagi ini Bapak akan melaporkan hasil verifikasi. Saya kira cukup dulu ya. Mudah-mudahan nanti di minggu depan bisa kita lebih aktif lagi untuk berdiskusi berkaitan dengan materi-materi yang saya kiranya sangat penting untuk didiskusikan. Saya akhiri dulu ya, rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih banyak untuk presensinya nanti teman-teman bisa dicek di Sipedarnya. Nanti insya Allah kalau Bapak udah free, update nanti presensinya. Saya akhiri dulu ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ada Pak Ronald. Yung salmon Herrera.